Pohon kemiri, pohon jati. Di atas bumi di dalam hutan. MUI, DMI, Kelurahan Harjamukti. Tetap jaga silaturahmi dan nambah ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati pada kesempatan pagi hari ini, Ketua Dewan Daerah Kota Depok Bapak Ade Supriyatna, yang sama-sama kita hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kelurahan Harjamukti, yang sama-sama kita hormati Ketua MUI Kelurahan Harjamukti, yang sama-sama kita hormati penasehat Masjid Ar-Rahmah Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Haji Ismail Cawidu, yang sama-sama kita hormati Imam Ratib dan penasehat Masjid Ar-Rahmah, dan juga tentunya yang kami hormati seluruh ketua masjid mushola, para alim ulama, tokoh masyarakat di lingkungan kelurahan Kecamatan Harjamukti, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa pada kesempatan hari ini, Minggu tanggal 7 September 2025, bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awal 1446 Hijriah, kita sama-sama hadir untuk melaksanakan sholat berjamaah subuh keliling di Masjid Ar-Rahmah, Komplek Departemen Penerangan RW 10 Kelurahan Harjamukti. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa subuh kali ini merupakan satu subuh yang mungkin beda daripada subuh-subuh yang lainnya, karena pada hari ini tentunya Masjid Ar-Rahmah hadir seluruh tokoh masyarakat di lingkungan Kelurahan Harjamukti, bahkan alhamdulillah hadir ketua Dewan atau DPRD Kota Depok. Ini merupakan suatu keberkahan buat kita semua. Untuk itu tiada lain kecuali kita
membaca puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sambutan dari pembina Masjid Ar-Rahmah Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Dr. Haji Ismail Jawidu. Dan berikutnya acara yang ketiga yaitu kajian subuh yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ugi Suharto. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, bahwa dalam kesempatan ini sekedar untuk mengetahui bahwa beliau adalah Profesor Dr. Ugi Suharto yang berada di tengah-tengah kita ini yang akan menyajikan kita. Beliau adalah lahir di Jakarta tahun 1966. Beliau sekolah di SMA 8 Jakarta Selatan dan juga di Madrasah Al-Waqfiyah, dan dilanjutkan beliau setelah lulus SMA merantau ke luar negeri selama hampir 40 tahun, dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2023. Pendidikan beliau S1, S2 di Fakultas Ekonomi International Islamic University Malaysia. S3 beliau menyelesaikan di International Institute of Islamic Thought and Civility Institute Malaysia. Jabatan sebagai asesor, dan juga beliau memangku sebagai pengakuan resmi atas kompetensi akademik dan kontribusi ilmiah pada University College of Bahrain. Dan juga beliau asesor sebagai profesor Ahliyah atau di Ahliyah University Bahrain, dan juga beliau sebagai asesor ataupun juga profesor di University of Buraimi, Oman. Pengalaman beliau pernah mengajar di perguruan tinggi berbagai negara, di antaranya yaitu di Malaysia, di Bahrain, Inggris, dan Oman. Dan juga beliau sejak bulan Juni tahun 2003 kembali ke Indonesia, dan sekarang beliau sebagai dosen ekonomi Islam di Universitas Islam Internasional Indonesia atau I3 U3 di Depok. Keluarga beliau, bahwa beliau memiliki 1 orang istri dan 5 orang anak dan 3 cucu. Kebetulan keluarga beliau berada di Malaysia. 10 juga yaitu beliau pengalaman pernah menulis beberapa buah buku dalam tulisan ilmiah di beberapa jurnal internasional, dan juga beliau tentunya memiliki kegiatan di perguruan tinggi bersama dengan rekan-rekan, dan juga beliau mendirikan Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization yang berkantor di Kalibata, Jakarta Selatan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itulah sekedar biografi beliau, tentunya dengan pengalaman beliau
selama 24 tahun di luar dan menjadi dosen. Dan pada hari ini insyaallah akan menyajikan tausiah pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan mumpuni beliau di dalam bidang yang akan membawa tema masjid atau dalam modernisasi kemasjidan di Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan ridho berkah Allah Subhanahu wa taala, marilah acara ini kita buka dengan baca Ummul Quran. Ala hadi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama dengarkan sambutan Majelis Ulama Harjamukti yang akan disampaikan oleh Bapak Kabul Budiono. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kita muliakan guru kita, Associate Profesor Dr. Uhi Sugiarto, dan juga sahabat saya yang juga sama-sama sebagai pembina Yayasan Masjid Baitul Hikmah, Dr. Ismail Cawidu, kemudian yang kita hormati Ketua DPRD Depok, Bapak Ade Supriyatna ST, dan juga sahabat saya Ustadz C.C. Saifuddin yang tadi sudah dipersilakan untuk menyampaikan sambutan. Karena itu maka sebentar saja sambutan saya tentu mewakili juga Ketua DMI, karena memang sekarang ini subuh keliling di Harjamukti ini diselenggarakan bersama antara MUI Harjamukti dan DMI Harjamukti. Dengan demikian maka alhamdulillah pagi hari ini pun kelihatan banyak sekali yang hadir karena kerjasama kedua lembaga ini. Karena saya diminta bikin sambutan, maka pertama sekali tentu saya menyambut dengan bahagia kesediaan dari DKM Masjid Ar-Rahmah sebagai sahibul baik kegiatan ini. Mudah-mudahan berkah dan pembangunan Masjid Ar-Rahmah ini akan semakin lancar karena semakin banyak orang yang tahu dan bahwa masjid ini masih terus dalam kondisi pembangunan sehingga akan semakin banyak yang berinfak. Kemudian yang kedua tentu kami menyambut baik sekali kehadiran Bapak Uhi Sugiarto yang insya Allah alhamdulillah ilmu pengetahuannya luar biasa. Tadi disampaikan Bapak Associate Profesor Dr. Uhi Sugiarto ini mempunyai pengetahuan luar biasa global karena menjadi peneliti dan pengajar di berbagai perguruan tinggi di mancanegara termasuk Bahrain dan Oman. Jadi karena itu tentu sangat beralasan jika tausiah pagi hari ini akan berbicara tentang globalisasi, peran dan fungsi masjid di era globalisasi sesuai dengan tantangan zaman. Ini sebagai associate professor mungkin kuliahnya 1 semester ya. Tapi insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan mendapatkan pengetahuan tersebut hanya sekitar 30 menit. Sehingga demikian saya dengan sebuah buku karya Profesor Dr. Quraisy Shihab ialah membumikan Al-Quran. Maka kita berharap pengetahuan hasil penelitian beliau yang dapat kita lihat misalnya di ResearchGate atau yang lain-lain
akan dapat membumi atau menjadi pengetahuan praktis di wilayah Kelurahan Jarmukti dan menambah pengetahuan saya yang memang masih sangat sedikit kaitannya dengan ekonomi Islam, karena bidang studi beliau kalau nggak keliru itu adalah ekonomi Islam, gitu ya Pak Uki. Karena itu mudah-mudahan dengan kehadiran beliau maka kita sebagai pengurus masjid akan dapat kemudian menggunakan pengetahuan pagi hari ini sebagai upaya kita bersama sebagai DKM untuk lebih memakmurkan masjid, bukan hanya dari sisi akidah, ibadah, kemudian akhlakul karimah, tetapi juga bagaimana memberdayakan masjid dalam kaitan dengan kehidupan ekonomi masyarakat di sekitar kita. Saya kira demikian. Kalau di kampus itu kultum kuliah 70 menit, maka saya tentu tidak sampai 70 menit karena masih akan ada sambutan lain dari sahabat saya sebagai penasihat Masjid Ar-Rahmah ini yang alhamdulillah sudah semakin baik. Dan dulu kalau nggak keliru pembangunan awalnya dimulai oleh Dr. Andes Haji Shoaib Munawar yang benar-benar beliau juga dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Beliau dan alhamdulillah di kawasan komplek depan ini ada 2 masjid, yaitu Baitul Hikmah dan di Ar-Rahmah. Dua-duanya mengisi pengajian yang insya Allah bermanfaat bagi masyarakat sekitar, termasuk di Al-Jamukti. Karena itu maka marilah kita ikuti pemaparan yang sudah disiapkan oleh Associate Profesor, atau kalau di perguruan tinggi Indonesia itu jabatan akademis lektor kepala, gitu ya. Jadi lektor kepala atau Associate Profesor, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama beliau akan benar mendapatkan jabatan akademik resmi sebagai profesor atau guru besar di perguruan tinggi, termasuk di Universitas Islam Internasional yang ada di dekat rumah kita, dekat perapatan Depok. Saya kira itu, mohon maaf jika ada kekurangannya, dan kesempatan pagi ini maka tentu marilah kita mudah-mudahan doa kita semakin terkabul, karena di waktu subuh Rasulullah senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Pagi ini kita akan mendapatkan ilmu dari Associate Profesor Ugi Sugiarto. Kemudian dengan ilmu itu maka kita akan meningkat ekonominya, rizqan thayyiban, rezeki yang baik. Kemudian dengan rezeki yang baik itu maka kita akan amalan mutaqabbal, amalan kita akan semakin baik dan semakin baik, semakin baik. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan oleh Dr. Ismail Jamidu selaku penasehat Masjid Ar-Rahmah. Kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Yang saya hormati Prof. Ugi Suwarto, saya hormati Ade Haji Adi Sudiatna, Ketua DPRD Kota Depok, sahabat saya Ketua Majelis Ulama Al-Jamukti Pak Haji Kapol Budiono, Ketua Dewan DMI Al-Jamukti, Ketua DKM Masjid Ar-Rahmah, dan seluruh ketua-ketua DKM jamaah dari berbagai masjid di sekitar Al-Jamukti yang saya hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, kegiatan pada subuh hari ini luar biasa. Ini merupakan bagian dari program Kementerian Agama sedang yang dijalankan, adalah yaitu bagaimana menggiatkan internalisasi nilai-nilai agama dengan melaksanakan berbagai kegiatan seperti jamaah subuh seperti ini. Nanti yang perlu kita galakkan juga adalah eksternalisasi nilai-nilai agama, artinya bagaimana kita mempraktekkan nilai-nilai agama yang kita hayati.
Karena Menteri Agama mengatakan semakin dekat ajaran agama dengan umatnya, maka semakin baiklah kehidupan ini untuk semua agama, dan semakin berjarak akan semakin kacau juga kehidupan kita. Sebagai staf khusus Menteri Agama, tadi malam baru saya pulang dari Makassar, kita sedang mempersiapkan musabaqah qiraatil kutub, yaitu perlombaan membaca kitab kuning tingkat internasional, tapi dilaksanakan di Wajo Sengkang. Boleh juga saya berharap kepada majelis ulama atau dewan masjid bagaimana menggalakkan anak-anak kita untuk membaca kitab-kitab kuning, meskipun dia tidak ada di pesantren. Ya, banyak diajarkan seperti itu. Itu bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan Islam oleh anak kita, supaya bisa membaca sumber-sumber agama Islam yang lebih otentik. Pada subuh yang lalu saya mohon pada Pak Pugi, di samping mengajarkan berbagai macam ilmu pengetahuan, tafsir dan sebagainya, saya juga berharap diajarkan juga mengenai fikih. Karena ada kecenderungan saat ini kita banyak membaca tafsir-tafsir, tapi kita melupakan fikih, ya, karena itu sebagian dari pengetahuan untuk bagaimana memahami ajaran agama dengan sebaik-baiknya. Terima kasih kepada Ketua DKM Mas Rahma dan kerjasamanya. Ini bisa dilanjutkan terus supaya kehidupan agama kita semakin baik. Terima kasih, mohon maaf. Allahumma barik ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Dr. Ismail Jamidu yang telah menyampaikan kata sambutannya untuk kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita sama-sama ikuti kajian subuh, yaitu akan disampaikan oleh Profesor Dr. Haji Ubi Sugiarto dalam tema urgensi dan peran masjid di era globalisasi dalam menjawab tantangan zaman. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, waktu masih ada 1 jam yang tentunya kita Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita ikuti dengan sesama. Untuk itu kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Profesor Dr. Haji Ubi Sugiarto, disilakan. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abadan. Rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak dan jamaah salat subuh serta para sesepuh, ya, anggota DPR, Bapak wakil dari MUI, dan juga bapak-bapak dari DKM dan juga DMI, seluruh Haji Mufti yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini dapat bertemu dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ya, khususnya di atas undangan dari Pak Ridwan Dedi ini, yang saya juga sebenarnya baru berkenalan dengan beliau, ya kan. Ala kulli hal, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya diamanahkan oleh beliau untuk membicarakan satu topik yang penting, yaitu mengenai urgensi dan juga peran masjid
ya di era globalisasi dalam menjawab tantangan zaman. Saya ingin memulai kesempatan ini dengan mengutip ya sebuah hadis yang relevan ya, yang sesuai ya untuk kita jadikan patokan dan juga acuan ya, dalam kita membicarakan topik ini dan untuk kita laksanakan seterusnya di kehidupan kita. Ada hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim ya, yang menunjukkan kepada kita akan fungsi dan peranan masjid sebagai sarana penaung kita di dunia dan di akhirat nanti. Ya, hadis itu adalah ya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, sab'atun yudhilluhumullah yawmal qiyamati fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan ya, yudhilluhumullah yawmal qiyamah, yang Allah akan melindungi mereka, Allah akan menaungi mereka ya di hari kiamat, fi dhillihi, dalam lindungannya, dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, hari di mana tidak ada naungan dan perlindungan melainkan naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada 7 golongan yang akan mendapat perlindungan ketika hari itu adalah hari yang sangat panas, hari yang sangat terik. Ya. Tidak ada pelindung dan tidak ada penaung melainkan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan 7 golongan ini akan mendapat perlindungan Allah. Yang pertama adalah imamun adilun, pemimpin yang adil. Dan yang kedua adalah wasyabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda ya, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dewasa fi ibadatillah, dalam berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah wa rajulun dzakarallaha fi khala'in ya fafadat 'ainahu, dan juga seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, fafadat 'ainahu, sehingga mengalir air matanya. Dan yang keempat, nah ini mungkin yang relevan dengan kita, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid, dan seseorang yang hatinya itu terikat dengan masjid. Ini yang akan kita bicarakan ya. Walaupun semuanya ini penting ya, kalau kita kupas satu persatu tentu akan panjang ya. Kemudian warajulani tahabba fillah, 2 orang yang saling mengasihi karena Allah Subhanahu wa taala, yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah warajulun da'athu imra'atun dzata mansabin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Ya, kemudian seseorang yang diajak oleh seorang wanita yang memiliki kedudukan yang tinggi, memiliki jabatan yang tinggi, dan juga memiliki kecantikan ya, tetapi dia menolak dengan mengatakan inni akhafullah, sesungguhnya aku takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terhindar ya dari perbuatan ya yang keji. Kemudian yang terakhir adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu. Ya, dan juga seseorang yang tasaddaqa bi shadaqatin, yang memberikan sedekah, akhfaha, yang sedekahnya itu disembunyikan, hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminuhu, sehingga apa yang diberikan
ya, oleh tangan kanannya itu tidak diketahui oleh tangan kirinya karena ikhlasnya. Ala kulli hal, apa yang kita ingin bicarakan di sini adalah salah satu dari golongan yang akan mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala adalah wa rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Ya, seseorang yang hatinya mu'allaq, hatinya itu terikat, terkait, ya, fil masjid, dengan masjid. Ya. Dalam riwayat lain, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Ya, seorang yang hatinya itu terikat dengan masjid, ya, apabila ia keluar darinya lantas dia kembali lagi ke masjid. Dia selalu, ya, pulang pergi bolak-balik ke masjid. Persoalannya apa yang dilakukan oleh orang ini di masjid? Kalau seandainya dia berbolak-balik ke masjid, agaknya apa ya Bapak Ibu sekalian? Kalau seseorang itu berbolak-balik ke masjid, agaknya apa yang dia lakukan? Tentu dalam bayangan kita sholat, ya. Oh, sholat itu hanya salah satu saja sebenarnya yang menarik orang ke masjid. Banyak sebenarnya faktor-faktor yang membuat orang itu tertarik ke masjid. Dan inilah fungsi kita yang akan kita bicarakan pada hari. Bagaimana kita mencari jalan supaya orang itu tertarik ke masjid, sehingga hatinya itu tadi itu mu'allaqun fil masjid ataupun mu'allaqun bil masjid. Hatinya itu tertarik, tertambat, terikat dengan masjid sehingga dia ulang pergi ke masjid. Ya, masjid ini tidak semestinya masjid jami, ya. Kalau ini kan masjid jami, ya, masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Musola itu pun sebenarnya masjid, tapi itu bukan masjid jami. Sehingga kalau kita masuk musola pun disunatkan untuk tahiyatul masjid, ya. Ya, bukan tahiyatul musola, tetap kita namakan tahiyatul masjid juga, karena dia adalah tempat sujud. Ya. Jadi apa agaknya yang dilakukan oleh orang ini, ya, dan kita bisa menjadi salah seorangnya. Of course kita mungkin susah untuk menjadi imam yang adil, kita susah untuk menjadi yang lainnya, tetapi sebenarnya kita bisa nih menjadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang lelaki, ya, seseorang lah, ya, yang hatinya itu tertambat, terikatnya dengan masjid. Oleh sebab itu maka sebenarnya masjid itu bukan semata-mata tempat ibadah, walaupun dia adalah tempat yang paling penting untuk beribadah, tetapi kita bisa fungsikan masjid itu lebih dari itu, sehingga ibadah kita itu menjadi lebih bermakna, ya, dalam hidup kita. Nah, saya ingin mengusulkan kepada kita semua, ya, mari kita jadikan masjid ini sebagai tempat yang memiliki fungsi tambahan, fungsi value added, ya, dari tempat ibadah. Saya ingin mengusulkan kepada Bapak DMI di sini, ya, untuk memfungsikan masjid. Mungkin ini sudah berjalan sebahagian, ya, sekurangnya menjadi 4 fungsi. Ini dalam konteks kita menjawab tantangan zaman yang akan kita sentuh nanti. Yang pertama, masjid sebagai sarana ibadah, ya. Masjid sebagai tempat untuk kita memanage. Karena apa? Karena di antara orang yang hatinya tertakluk dengan masjid juga adalah pengurus masjid, ya. Dan tentu pengurus masjid dia harus berbolak-balik kan ke masjid, ngurusin masjid. Tentu hatinya tertambat dengan masjid. Jadi bapak-bapak yang jadi pengurusnya, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam 7 golongan ini, ya. Kalau bapak-bapak menjadi pengurus masjid, karena bukan hanya ibadah, ya, pengurus itu sendiri pun bisa diartikan sebagai rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid. Seorang yang hatinya tertambat ke masjid karena dia ngurusin masjid, ya.
Dan yang ketiga adalah pelengkap kepada pendidikan dan ilmu. Karena kita punya lembaga pendidikan yang namanya universitas, yang namanya sekolah, yang namanya pesantren. Tetapi masjid juga bisa menjadi pelengkap, bisa menjadi komplement ya, kepada lembaga pendidikan yang formal yang sudah ada. Nanti kita akan bicarakan. Dan yang keempatnya adalah sebagai pusat kegiatan masyarakat. Saya akan membicarakan satu persatu dalam konteks ya permasalahan kita. Nah, sebelum kita masuk ke sana, karena judulnya itu adalah peranan masjid dalam era globalisasi, mari kita pahami dulu tentang konsep globalisasi ini. Ya, jadi globalisasi ini berasal dari perkataan globe. Globe itu artinya bola bumi. Itu arti dari kata globe. Kalau kita bilang global, ya, global itu artinya sudah mendunia, sudah menjadi sesuatu yang umum. Itu berasal dari perkataan globe. Maka dari perkataan globe ini ada istilah globalisasi, artinya mendunia. Ya, mendunia. Nah, dalam beberapa definisi disebutkan globalization is the process by which ideas, knowledge, information, goods and services spread around the world. Ya, maaf saya menggunakan bahasa Jawa nih. Ya. Globalisasi adalah sebuah proses, ya, yang mana ide, gagasan, ya, ilmu, ya, knowledge, information, ya, informasi, maklumat, goods and services, barang-barang dan jasa, spread around the world, tersebar ke seluruh dunia. Jadi ide, gagasan, bukan saja ide, tapi barang-barang dan juga jasa itu tersebar cepat di seluruh dunia. Sekarang inilah buktinya ya. Kalau ide itu cepat sekali kan, kita dapat informasi ya di HP kita, apa yang terjadi di Amerika itu dalam waktu beberapa menit saja sudah sampai ke kita sekarang ini ya. Begitu juga barang-barang Cina, barang-barang Eropa sekarang ini mudah sekali masuk, barang-barang kita juga keluar. Begitu juga jasa. Ya kan, sekarang ini pergerakan labor ya, pergerakan pekerja ya, keluar masuk dari luar ke Indonesia, dari Indonesia keluar. Ya, pengalaman saya sendiri ya, bekerja di beberapa negara, ya, ketemu dengan teman-teman. Sekarang ini pergerakan labor itu ya sangat mudah sekali. Ya, Jakarta Kuala Lumpur itu lebih dari 10 penerbangan satu hari. Ya kan? Jadi ini kita hidup di era yang seperti ini, di era globalisasi, ya, di mana ide, ilmu, informasi, barang-barang, jasa dengan cepat tersebar dari satu pelosok alam ini ke penjuru alam yang lain. Ya. Nah, globalisasi ini, proses globalisasi ini diperkuat dengan revolusi keempat yang disebut sebagai revolusi information technology. Inilah zaman kita nih, zaman information technology. Dalam zaman teknologi informasi ya, informasi itu sangat cepat sekali kita terima. Ya, tapi ini informasi Bapak. Informasi itu berbeda dengan ilmu ya. Di bawah informasi itu ada data. Data yang teratur itulah baru menjadi informasi. Gimana informasi ini tidak selamanya kita bisa gunakan, dia sebentar-sebentar saja. Ya. Ada yang lebih langgeng lagi yang namanya ilmu. Ya. Nah, di atas ilmu itu ada yang lebih kekal lagi, namanya wisdom. Namanya adalah kebijaksanaan. Nah, kadang-kadang kita keliru nih antara informasi, ilmu dengan wisdom. Ya, mungkin di lain waktu kita akan bisa bicarakan ya tentang ilmu. Ala kulli hal, proses globalisasi ini sebenarnya dibantu juga dengan revolusi ya information technology. Ya. Dan baru-baru ini kita mengalami satu peristiwa besar yang kita sebut sebagai COVID-19. Ya. Bahwa Pak
sebagiannya mungkin merasai. Saya sendiri sebenarnya ketika di Oman itu kena COVID-19. Saya masuk rumah sakit, istri saya masuk rumah sakit juga, ya kan? Dan waktu itu belum divaksinasi. Pokoknya kita mengalami ya satu penyakit yang berasal dari Cina tersebar ke seluruh dunia. Ini juga adalah proses globalisasi. Jadi globalisasi ini juga ada resiko-resikonya. Selain ada kebaikan-kebaikannya, juga ada resiko-resikonya. Ya bisa jadi sebuah kejahatan itu menyebar ke seluruh dunia ya dengan cepat, dan bisa jadi juga kebaikan ya itu juga menyebar dengan cepat akibat dari proses globalisasi, proses ya revolusi ya informasi. Nah dari sini telah lahir satu generasi baru, generasi anak muda yang disebut sebagai Gen Z. Pernah dengar kan? Gen Z. Z ini singkatan dari Zoom, generasi Zoom. Zoom ini belum ada di zaman kita Pak waktu lahir. Ya kan? Zoom ini di zaman sekarang, di zaman anak-anak kita. Bukan, saya juga punya 5 orang anak dan juga punya 3 cucu. Cucu saya juga udah main udah main laptop seperti mana cucu-cucu bapak ya, udah main laptop, sudah main ya, sudah main macam-macam. Mereka inilah yang disebut sebagai generasi Zoom. Ya. Dalam generasi Zoom ini mereka sudah menggunakan istilah-istilah mereka sendiri. Banyak istilah-istilah yang berkembang. Ada istilah FOMO. Pernah dengar ya FOMO kan? Ini singkatan, fear of missing out. Yes, fear of missing out. Takut kalau anak-anak itu ketinggalan informasi. Makanya tiap hari mereka melihat HP karena takut ketinggalan informasi, dan mereka akan ikut itu informasi yang berkembang. Fenomena ini disebut sebagai fenomena FOMO. Ada lagi yang disebut sebagai brain rot. Brain rot nih kalau dari segi bahasa artinya kebusukan akal, kebusukan otak kita itu membusuk. Artinya apa? Artinya anak-anak itu disuguhi dengan informasi-informasi yang sebenarnya tidak begitu bermanfaat. Tapi mereka itu dipenuhi dengan berbagai informasi. Ya, sehingga akhirnya otaknya itu ya hanya terisi dengan hal-hal yang seperti itu. Otaknya itu tidak berkembang, malah rusak. Nah ini ada istilah, ini disebut sebagai brain rot. Ada istilah post-truth. Post-truth ini orang sudah nggak percaya lagi ya dengan otoritas. Itu gara-gara COVID dulu orang nggak percaya sama dokter, orang nggak percaya sama vaksin. Kan ada golongan anti vaksin dan sebagainya. Ini adalah fenomena post-truth. Ada lagi fenomena post-trust. Ya, ada lagi selfie ya. Nah, selfie udah biasa gitu ya. Dulu kita belum ada tuh istilah selfie. Ya, flexing, pamer kekayaan ya melalui internet. Ya. Doom spending. Anak-anak muda kita nggak mikir lagi kalau mau beli gitu, langsung beli. Impulsif sekali pembeliannya, habis itu baru nyesel. Ya, nggak seperti orang tua yang mikir dulu, yang harus ada saving dulu. Tapi anak-anak sekarang ada istilahnya disebut sebagai doom spending. Ala kulli hal ini beberapa istilah saja yang berkembang di era globalisasi dan juga di era ya information technology. Ya. Nah, sekarang ini istilah offline dengan online itu sudah biasa. Ya. Termasuk di kampus juga. Belajar secara online itu sudah jadi normal, sudah new normal. Jadi sesuatu yang baru, normal yang baru. Tapi sebenarnya online ini adalah pisau bermata dua. Dia bisa memberikan manfaat dan dia bisa memberikan mudarat. Ya. Fenomena ojol misalkan, ini fenomena online. Ojek online kan mudah kita mendapatkan transportasi. Mereka juga mudah mendapatkan pelanggan. Ada manfaatnya, ya kan?
Tapi ada juga bahaya-bahaya dari online, seperti pinjaman online yang interestnya dan bunganya itu sangat tinggi sebenarnya kalau dibandingkan dengan pinjaman dari lembaga keuangan yang formal. Cuman mereka nggak sadar bahwasanya interestnya itu tinggi. Memang mudah untuk mendapatkan pinjaman itu, tetapi resikonya. Nah, kemudian judi online, ini juga akibat dari online tadi. Jadi kita sekarang berhadapan dengan zaman yang seperti itu. Terus bagaimana fungsi masjid? Nah ini ya, kita ingin meletakkan permasalahan kita ini dan juga bagaimana kita memfungsikan masjid kita ini di dalam menghadapi zaman yang seperti ini. Persoalannya, mampukah masjid kita berperanan dalam menghadapi tantangan zaman seperti ini? Inilah yang akan kita bicarakan, yang akan kita diskusikan dan akan menjadi renungan kepada kita semuanya, khususnya kepada bapak-bapak yang terlibat di dalam kepengurusan masjid. Yang pertama, kita tahu masjid itu adalah tempat untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu manusia adalah makhluk rohani. Kita ini nggak bisa dipisahkan dari Tuhan. Itu tuh nggak bisa dipisahkan dari ibadah. Sebenarnya orang-orang sekuler, orang yang tidak beribadah, itu fitrahnya sudah rusak. Fitrah manusia itu Pak nggak bisa dipisahkan dengan Tuhan, karena kita berasal dari sana. Karena kita berasal dari Tuhan, kita berasal dari alam yang tinggi. Itu bukan berasal dari bumi ini. Roh kita itu berasal dari alam yang tinggi. Ya, sehingga kita merindukan untuk kita kembali. Kalau fitrah kita masih lagi terjaga, cuman fitrah kita itu bisa rusak. Nah, jadi sebenarnya fitrah manusia itu dia akan kembali kepada Tuhan. Ya, kita adalah makhluk spiritual. Fitrahnya ingin kembali kepada Tuhan. Dan sujud adalah posisi terdekat antara hambanya dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan bahwasanya sujud itu adalah posisi kita yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan manusia itu sebenarnya memerlukan sujud. Manusia itu membutuhkan sujud, karena itu adalah fitrahnya. Dan tempat sujud yang terbaik itu adalah masjid. Makanya masjid itu adalah tempat sujud. Perkataan masjid itu secara bahasa isi makan. Isi makan bukan makan pagi, bukan sarapan, isim tempat namanya. Dalam ilmu shorof ada yang namanya isim zaman dengan isim makan. Kalau kita pengen buat isim makan, kita tambahkan mim di depannya, dari fiil madhinya itu. Kalau kita belajar ilmu shorof. Makanya dari kata sajadah menjadi masjid. Masjidun. Masjid artinya tempat sujud. Tempat kita dekatnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sujud. Ini kalau kita membicarakan falsafah sujud ini pun akan bisa panjang, Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Kemudian masjid juga adalah tempat sholat. Tempat sholat. Dan sholat itu adalah koneksi dan komunikasi spiritual dan juga sosial. Sholat itu adalah kata-kata sholat, silat. Kita ada silaturahim, itu hubungan, koneksi sebenarnya. Sekarang kita main HP kan, cari wifi cari hotspot, connected, terhubung. Sholat kita itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, kita connected. Roh kita, jiwa kita itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana kita terhubung dengan wifi, terhubung dengan hotspot, kita terhubung dengan yang lainnya. Maka sholat begitu juga terhubung. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam masjid kita juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir dan wirid adalah tanda kehidupan manusia. Karena Rasulullah bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan seseorang yang
ingat Tuhannya dengan orang yang tidak ingat Tuhannya itu adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Jadi orang yang ingat Tuhannya itu hidup, dan orang yang lupa kepada Tuhannya itu sebenarnya mati. Walaupun kita lihat orang itu hidup, tetapi hakikat rohnya itu adalah mati. Dan masjid adalah tempat untuk menghidupkan jiwa kita. Karena di dalam masjid itulah kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang sekali waktunya sangat singkat sekali ya. Oh itu waktu syuruk. Kira-kira waktu untuk berhenti ya. Ya. Kemudian masjid juga adalah tempat kita beriktikaf. Iya kan? Kita iktikaf di mana, Pak? Di masjid. Wa antum akifuna fil masajid. Tempat kita beriktikaf. Ya. Enggak ngapa-ngapain. Cuma masuk saja ke masjid itu dianggap ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf. Dalam mazhab Syafi'i walaupun sebentar iktikaf itu enggak kenapa. Ya, walaupun cuma 1-2 menit, kalau kita niat iktikaf itu sudah dianggap iktikaf dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab lain berbeda. Ala kulli hal, ya, iktikaf. Nah, ketika kita iktikaf itulah kita bisa introspeksi, kita bisa muhasabah, kita bisa merenung. Ya, jadi kalau kita ada masalah pergilah ke masjid. Ya, sholat di situ, iktikaf di situ, merenunglah kita. Ya, mendekatkan kita, wasjud waqtarib. Sujud dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian di dalam masjid juga kita bisa tilawah, kita bisa membaca Al-Quran, ya, menghadirkan kalamullah di dalam diri kita, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di era globalisasi ini bukan hanya dimensi horizontal yang berkembang, ya, bahkan dimensi vertikal dan transendental sangat diperlukan. Memang di era globalisasi ini eranya adalah era vertikal. Ya kan, sesama kita nih bersosial, berkomunikasi. Tetapi fungsi masjid ini adalah bukan hanya untuk menyeimbangkan hubungan vertikal kita ini dengan horizontal, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah fungsi masjid. Ya. Nah, kita jangan seperti masyarakat barat, Pak. Ya, masyarakat barat yang sudah kehilangan fitrahnya, sudah kehilangan kehidupan rohaniahnya, sudah sekuler, sudah ateis, sudah free thinkers, yang sudah menolak Tuhan. Tapi di kalangan mereka juga sekarang sedang mencari jalan. Banyak sekarang orang-orang, ya, orang-orang bule itu, ya, orang putih, ya, orang Eropa, orang Amerika yang mencari jalan spiritualismenya sendiri, dan banyak yang akhirnya menemukan Islam, dan keislaman mereka bagus-bagus, jauh lebih bagus dari kita nih yang dilahirkan dalam keadaan muslim, ya. Nah, ini salah satu fungsi masjid yang kita tidak bisa nafikan, yang kita tidak bisa sangka. Tetapi ya, masjid yang seperti ini, masjid yang nyaman untuk kita jadikan tempat sujud, tempat sholat, tempat zikir, tempat i'tikaf, tempat baca Quran, ya kan? Ini harus di-manage dengan baik. Maka fungsi yang kedua adalah manajemen masjid. Masjid ini harus di-manage, harus punya tata kelolanya, ya kan? Punya manajemennya. Nah, ilmu manajemen ini sederhana. Dulu karena bidang saya ekonomi, salah satunya juga adalah manajemen. Manajemen ini bisa disingkat menjadi POLCR. Planning, Organizing, Leading, ya, Controlling and Reviewing. Ya. Jadi yang namanya manajemen itu bermula dengan planning, bermula dengan perencanaan. Karena ada istilah those who fail to plan is planning to failure. Mereka yang gagal untuk merancang ataupun merencanakan, maka sedang merencanakan kegagalan. Maka yang pertama, yang manajemen masjid itu adalah perencanaan. Mau kemana masjid kita ini? Harus direncanakan dengan baik. Merencanakan programnya, merencanakan keuangannya, karena setiap program itu dia akan perlu kepada financial support, ya. Merencanakan developmentnya, pembangunannya,
prasarananya, ya. Termnya bagaimana? Ada short, medium, dan long term. Bagaimana short term planningnya, medium planningnya, long term planningnya bagaimana? Ya. Makanya masjid juga harus punya visi dan misi ya, karena dengan adanya visi dan misi ini akhirnya planning itu terpandu. Jadi yang pertama itu adalah organizing, bagaimana kita mengorganisasikan itu, ya, bagaimana kita melaksanakannya, executionnya, implementationnya, recording, ya, kita mencatat semua kegiatan kita, data collection, kita harus punya data juga, ya. Kemudian immediate feedback, masukan-masukan ya dari jamaah, ya, dari stakeholders kita di masjid ini, ya. Kemudian leading. Nah ini ada top management inisiatif. Bagaimana ya pengurus yang tertinggi ini punya inisiatif. Dan manajemen ini juga harus by example, dengan contoh. Ya, makanya pengurus juga harus aktif di masjid, aktif sholat, ya, harus memberikan contoh. Jangan pakai remote control saja ya, dia harus terlibat langsung. Ya, dengan kegiatan masjid, by example, by consultation, ya, ada musyawarah, ya, kemudian responsible and accountable, ada responsibility, ada accountability, ya kan, ada laporannya, ya, ada manajemennya, ya, ada check and balance, kemudian controlling, ya, plan to objective, bagaimana mencapai tujuan masjid, ya, minimizing deviation, coba perkecil penyimpangan-penyimpangan yang sudah di-plan, ya, ad hoc and plan B, adakan ya plan B, ya, seandainya terjadi deviasi, dan juga kemudian yang terakhir adalah reviewing, ya, kita meninjau kembali, ya, manajemen kita. Nah, reviewing ini ada rumusnya pakai SMART, ya, S ini spesifik, harus spesifik, M ini measurable, ya, kita bisa ukur, ya. A itu adalah achievable, tujuannya itu kita bisa capai, ya. R itu realistic, nggak terlalu muluk-muluk, ya, realistic, ya. Dan T-nya itu adalah time frame, ada waktunya. Nah ini bapak-bapak sudah tahu tuh tentunya, ya, hal ini. Jadi masjid ini salah satunya juga harus di manage, ya, dengan baik. Nah yang ketiga, fungsi masjid itu sebagai pelengkap pendidikan dan ilmu. Sudah tentu ya di masjid kita ini ada kegiatan-kegiatan keilmuan dan kependidikan kan? Seperti pada hari ini ada ceramah, ya. Ini biasa di masjid itu ada apa? Ada berbagai kuliah, ya. Ada berbagai kajian ba'da sholat, kajian ba'da sholat maghrib, kajian ba'da sholat subuh, ya kan? Ada peringatan hari-hari besar Islam, hari Maulid, ya, hari Isra Mi'raj, ya, hari hijrah, ya. Biasanya masing-masing itu mengadakan program ini adalah program keilmuan, ya, program pendidikan, khutbah Jumat, ya, khutbah hari raya, ya. Kemudian ada juga kadang-kadang dibuat kajian-kajian khusus, ya. Ini adalah bahagian dari tadi itu menarik masyarakat supaya kita ada tadi itu keterkaitan, keterikatan, ketertambatan dengan masjid, supaya masyarakat itu tadi itu qalbuhu mu'allaqun bil masjid, hatinya itu tertambatnya dengan masjid. Jadi program-program yang seperti ini adalah di antara program-program yang bisa menarik ya masyarakat ke masjid, ya. Ada kajian khusus yang bersifat informal, ya. Karena apa? Karena masjid kita ini adalah pelengkap, ya, kepada lembaga pendidikan yang sudah ada, sekolah, pesantren, universitas. Tapi masjid kita ini nggak bisa tentunya menggantikan fungsi mereka, karena di universitas, di pesantren itu ada kurikulumnya, ya kan, ada asesmennya, kemudian ada pemeringkatannya, dan itu nggak bisa gitu buat di masjid yang seperti itu, ya kan? Karena masjid berbeda, ya, tapi dia bisa melengkapi, ya, begitu. Begitu juga masjid juga bisa mengadakan program latihan khusus keterampilan misalnya,
keterampilan tertentu yang diperlukan oleh masyarakat. Ya, seperti keterampilan tentang IT, penggunaan komputer, ya, kemudian khusus-khusus tertentu, literasi keuangan. Nah ini juga perlu ya, terutama keuangan Islam misalkan, sehingga anak-anak muda kita tidak terjebak ya dengan pinjol, ya, dan juga judi online. Ini gara-gara mereka tidak paham tentang literasi keuangan. Sebenarnya dalam ilmu keuangan ini ada resiko-resiko, ada ilmunya, ada sistemnya yang kita harus tahu. Ya, bank itu kalau ngasih pinjaman itu sudah dipelajari tentang psikologi, ya kan, tentang kecenderungan, ya. Jadi kalau kita ngutang itu udah ada sistemnya. Jangan dianggap hutang itu biasa, tidak, ya, dia udah ada sistemnya. Jadi hati-hati anak muda ya kalau berhutang, terutamanya melalui ya, pinjol ini. Jangan dianggap mudah. Itu bisa bangkrut itu gara-gara ya kita bisa dinyatakan bangkrut. Dan apa implikasinya kalau kita dinyatakan bangkrut? Nama kita sudah disebut sebagai orang yang bangkrut. Itu masa depan kita akan hancur. Ya, ini gara-gara kita tidak memahami tentang literasi ya keuangan. Bisa kita adakan hal itu. Ya. Tahsin, ya, tajwid, banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan yang kita bisa lakukan ya sebagai sarana pendidikan dan keilmuan. Nah, tujuan di masjid itu bukan untuk employment. Kalau universitas, sekolah mungkin tujuannya untuk employment kan, untuk cari kerja kan. Tapi pendidikan di masjid itu bukan untuk employment, tapi untuk self improvement. Ya, untuk kita mencari peningkatan diri. Nah ini kita bisa menarik masyarakat, karena masyarakat juga pengen mengembangkan dirinya. Jadi kita tawarkan kursus-kursus, latihan-latihan yang bisa mengembangkan diri mereka, ya, yang bisa membantu kehidupan mereka. Nah memang ada tantangannya, diantaranya adalah mencari tenaga ahli dan profesional. Nah, kita harus tahu nih teman-teman kita, ya kan? Dan biasanya kita juga bersedia ya terjun ke masyarakat. Kalau di universitas itu ada yang namanya pengabdian masyarakat, ya. Pengabdian masyarakat itu bagi dosen itu salah satu tridharma. Dosen itu bukan hanya mengajar dan juga meneliti, tetapi ada satu bidang yang dosen harus lakukan, pengabdian masyarakat. Ya, jadi Bapak biar tahu tuh. Jadi kalau dosen itu diundang oleh masyarakat, insya Allah dia akan ini, karena itu bahagian dari tridharma dosen, mengabdi kepada masyarakat. Nah mereka ini adalah tenaga profesional yang bisa digunakan untuk membantu masjid kita mengembangkan ini. Makanya harus ada kerjasama. Ya, pihak manajemen itu harus kerjasama dengan dosen, dengan universitas, sehingga ya nanti dosen-dosen itu bisa melakukan ya, pengabdian masyarakat. Ya, jadi kita harus mencari tenaga ahli profesional. Ya, harus difikirkan juga unsur waktunya, fasilitas, ya, fasilitas di masjid, alat bantu belajar dan mengajar, pusat sumber dan pustakaan, bisa juga kita online. Ya, nah sebenarnya banyak yang kita bisa lakukan ya di masjid ini untuk tadi fungsi sebagai pelengkap ya sarana pendidikan tadi. Dan yang selanjutnya yang keempat adalah fungsi kemasyarakatan. Ya, karena waktunya yang ini fungsi kemasyarakatan. Jadi masjid itu juga bisa menjadi sarana kegiatan masyarakat. Dan masyarakat ini kita ingin bataskan kepada komunitas. Karena beda ya antara society dengan community. Kalau society itu lebih luas, tapi community ini dia lebih dekat. Jadi masjid ini punya komunitas. Jadi biarlah masjid ini fokus kepada komunitas yang terdekat, yang tidak kepada society yang luas. Ya, jadi community, komunitas. Ya. Mari kita jadikan masjid kita ini sebagai, dalam istilah ekonomi ada yang namanya public good. Ya. Public good ini adalah sarana umum yang masyarakat itu nggak bayar,
untuk mendapatkannya. Dan nggak perlu kita, dan nggak ada yang bisa menghalang. Ya, itu namanya public good. Nah, masjid ini adalah sebagai salah satu contoh public good. Siapa yang menghalang misalnya orang mau sholat? Nggak ada kan, walaupun dia nggak bayar. Spektakuler. Dan saya diberitahu juga bahwasanya masjid kita ini di sini juga benchmarknya itu dengan masjid sejuta pemuda, ya kan, di kota Bumi, di Sukabumi, ya. Dan kita juga bisa membuat perbandingan sebenarnya masjid-masjid di luar negeri. Saya sendiri punya pengalaman, ya, masjid di Malaysia misalnya, karena saya lama di Malaysia. Saya 24 tahun di Malaysia dan sempat terlibat juga, ya, sempat jadi imam di salah satu musola di sana, ya kan? Dan masjid-masjid di sana juga musolanya juga yang swasta, karena memang masjid di sana itu kebanyakannya dibiayai oleh pemerintah, ya. Tapi ada juga yang swadaya masyarakat, ya. Sebenarnya kita bisa membuat perbandingan, ya. Dan salah satu masjidnya ataupun musola di dekat rumah saya itu di sana, yang saya amati berbeda, ya, dengan yang lain. Masjid itu punya pengurusan tentang jenazah nih, dari A sampai Z diurusin sama masjid. Apabila ada komunitasnya yang meninggal misalkan, itu pengurusan jenazahnya dari mulai A sampai Z, dari mulai penguburan apa semua, tahlil apa semua, ya, itu diurus, ada pengurusnya. Dan itu masing-masing memang ada sumbangannya, ya. Jadi seperti membership gitu kan, sumbangan, ya. Dan nanti mereka uruskan. Nah, itu sangat bermanfaat sekali, ya. Nah, itu salah satunya saja, ya, yang kita bisa membuat. Nah, jadi masjid itu juga adalah pusat kegiatan masyarakat dan komunitas, ya. Nah, ini slide saya yang terakhir nih, Pak, ya. Saya nggak panjang-panjang. Ini slide saya yang terakhir. Setelah itu kita bisa berdiskusi. Nah, untuk mendapatkan semua itu, kita itu berhadapan dengan tantangan. Nah, tantangan inilah yang harus kita hadapi bersama. Kesusahan-kesusahan ini. Apa di antara tantangan-tantangan itu, ya? Saya kemukakan beberapa saja untuk kita pikirkan dan mudah-mudahan kita bisa hindari. Yang pertama adalah perpecahan, ya, akibat faham yang bersifat furu'iyah dan ranting. Nah, ini terjadi, ya, sehingga komunikasi masjid kita itu tidak berjalan lancar gara-gara masalah khilafiyah. Ya, kita tahu dalam Islam masalah khilafiyah ini ada tempatnya, bukan semua. Masalah dalam agama ini usul semua, tidak. Ada masalah-masalah sebagai masalah yang ranting. Makanya kita ada mazhab. Kenapa mazhab dalam Islam itu muncul? Karena nggak bisa direkonsiliasi lagi, harus memilih sudah. Yang ini memilih yang ini, ya. Dua-duanya punya dalil yang kuat, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Jadi kita tidak bisa, Bapak Ibu sekalian, menyatukan umat ini jadi satu semua sama gitu seperti robot dengan hanya kembali kepada Quran dan hadis, nggak bisa. Mazhab itu juga sudah punya Quran dan hadisnya, tinggal lagi nanti tafsirnya berbeda, ya kan, cara penilaian hadisnya berbeda, ya. Nah, jadi ada hal-hal yang sifatnya furu'iyah. Biarlah kita paham, ada hal-hal yang sifatnya furu'iyah yang kita harus saling menghormati, ya, nggak bisa kita memaksakan hal itu, ya. Nah, di Indonesia kita sudah punya mazhab yang resmi di Nusantara ini, mazhabnya Syafi'i. Kalau kita betul-betul belajar mazhab Syafi'i, kita itu akan tahu bahwasanya kadang-kadang kita dituduh kita nggak punya dalil gitu kan, nggak punya dalil dari hadis. Sebenarnya tidak juga. Banyak kalau kita ingin kemukakan dalil-dalil itu, ya. Kita juga, mazhab kita ini juga disokong oleh Al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan sebagainya. Begitu juga mazhab-mazhab yang lain, ya. Nah, ini udah satu topik yang tersendiri yang harus kita bincangkan juga, karena ini berkembang juga dalam masyarakat kita, kan. Kita berpecah gara-gara masalah yang furu ini, ya. Dan masjid itu juga hanya terpecah, ada masjid ini, ada masjid itu dan sebagainya, ya, gara-gara masalah furu, ya.
Kemudian yang kedua adalah perebutan kepengurusan masjid karena motif ekonomi. Nah, ini masjid jadi kantor, jadi tempat profesi ya. Ini juga kita harus hati-hati. Ya kan, biarlah masjid itu adalah tempat kita berkhidmah, tempat kita beramal soleh, bukan jadi kantor. Ya, makanya harusnya bapak-bapak juga bekerja ya, teman kalau udah pensiun, alhamdulillah. Ya, kecuali kalau memang kita menggaji nantinya, itu ada sistemnya sendiri. Bagaimana kita menggaji staf kita yang sepenuh waktu ya bekerja di masjid, itu pun nggak kenapa, tidak ada masalah. Ada imam yang tetap, ada muadzin yang tetap, ada yang membersihkan masjid, yang memelihara masjid. Itu memang kita perlu itu manajemen, itu perlu ada financial management, ya kan? Nah itu. Nah, ini juga mudah-mudahan kita pikirkan. Kemudian yang ketiga, keterbatasan kegiatan hanya pada sarana peribadatan saja. Ada masjid-masjid yang ya fungsinya itu tempat ibadah saja. Tadi itu sarana ilmunya tidak berjalan. Kemudian manajemennya juga ala kadarnya. Kemudian fungsi masyarakatnya juga tidak berkembang. Ada yang masjid-masjid yang seperti itu kan. Alangkah baiknya kalau masjid ini ditingkatkan lagi ya kepada fungsi-fungsi yang lain. Bukan hanya sekedar tempat ibadah. Walaupun itu adalah tempat yang utama, tapi kalau kita ingin menarik tadi rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjid, itu nggak cukup hanya dengan ibadah. Jadi kita harus mencari sarana-sarana yang lain ya untuk mereka, terutamanya anak-anak muda nih, supaya tertarik ya dengan masjid. Ya. Kemudian yang keempatnya adalah kualitas bangunan masjid yang tidak terurus. Ada yang tidak terurus, tidak nyaman, kotor misalnya. Ada kan masjid-masjid kita yang seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, masjid yang sepi jamaah, walaupun indah dan megah. Kan ada kan masjid yang tiangnya lebih banyak dari jamaahnya, kan ada. Ya, indah kan, tapi jamaahnya nggak ada. Nah ini juga ya sayang, ya sangat disayang. Ini menjadi tantangan kita semua. Kemudian yang keenam, masjid yang hanya diisi oleh orang yang sudah tua dan tidak ada pemuda yang memakmurkannya. Padahal tadi itu ada tuh, salah satunya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Kan ada tuh satu golongan yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirnya adalah syabun. Syabunnya adalah pemuda, syabab. Ya, nasya'a fi ibadatillah, yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana pemudanya nih? Dulu ada tuh pemuda masjid ya. Ya, sekarang mana pemudanya ya? Nah kadang-kadang ini kita harus lihat juga nih, orang-orang tua juga harus tadi ya, mungkin masih harus dikasih wifi ya supaya anak-anak muda ini pada datang ya. ada ini di masjid, tapi harus dikawal juga ya. Anak kuliah kita harus mencari jalan ya. Kita tidak mau mati ini hanya diisi oleh golongan tua saja ya, tapi biarlah golongan pemuda pun ya ada di dalam masjid. Dan yang terakhir adalah jangan masjid kita ini seperti gereja di negara-negara barat. Masjid ini berbeda dengan gereja. Konsep gereja ini, kalau gereja itu sebenarnya adalah mazhab. Gereja itu pahaman, ya, aliran pahaman dalam Kristen ya. Terutamanya dalam Kristen Protestan itu perbedaan pahaman mereka itu ditandai dengan banyaknya gereja. Church ya, ada Unitarian, ada Mormon, ada ini, ada itu. Sebenarnya itu adalah perpecahan. Jadi gereja itu tidak sama dengan masjid, walaupun dia tempat ibadah, tapi konsepnya itu berbeda. Dan karena masyarakat barat itu sudah sekuler, akhirnya gereja itu ditinggalkan. Ya. Dan banyak gereja-gereja yang dijual. Ya, kita baca di mana-mana ya, fenomena gereja yang dijual akhirnya dibeli ya oleh orang Islam ya, dijadikan pusat kegiatan. Ya. Bahwa dari ibu sekalian, karena waktunya yang sangat terbatas ya, saya limitkan perbincangan saya di sini ya. Jadi kita melihat bahwa sebenarnya masjid kita bisa berfungsi untuk menghadapi tantangan zaman seandainya kita kelola dengan baik. Sekurangnya apabila kita memfungsikan masjid kita dengan 4 fungsi tadi: fungsi ibadah,
ya, ada manajemen yang baik, kemudian fungsi pelengkap pendidikan dan keilmuan, kemudian fungsi kemasyarakatan dan komunitas. Ya, jadi mohon maaf ya, sekian ya dari saya. Mudah-mudahan kita dapat berdiskusi. Aku qouli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau kita ingin dapat satu kenikmatan kita harus bayar ya. Itu private good. Private good gitu ya. Kalau kita pengen mendapat satu kenikmatan, satu manfaat ya kita harus bayar. Kalau enggak ya kita nggak bisa. Tapi masjid ini adalah public good. Yang manfaatnya itu kita bisa dapat tanpa perlu membayar. Mau sholat nggak perlu bayar, mau wudhu nggak perlu bayar, mau buang air kecil nggak perlu bayar. Ya, nah makin besar fungsi masjid sebagai public good, makin kuat lagi daya tarik masjid itu. Makin banyak lagi orang yang nanti hatinya mu'allaqun bil masjid, orang yang hatinya tertakluk kepada masjid, terutamanya anak-anak muda. Ya, Gen Z tadi. Ya. Jadi public good-nya adalah milik bersama. Dia sifatnya non rivalry, nggak ada apa namanya kompetisi di situ. And non excludability, nggak ada yang bisa kita ya tolak walaupun dia nggak bayar. Ya. Nah, kita tahu bahwasanya masing-masing masjid ini sudah punya kegiatan masing-masing. Nah, ini kalau saya ada waktunya saya bisa. Di Indonesia ini ada satu masjid yang terkenal, Masjid Jogokarya ya di Yogyakarta. Yang telah memaparkan kajian pada pagi hari ini. Untuk itu, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, di awal kami sampaikan waktu sampai dengan pukul 06.30, ada waktu 5 menit. Tetap kita akan manfaatkan waktu ini untuk diskusi. Oleh karenanya hanya kami berikan 2 penanya dalam kesempatan ini, ya, untuk menambah atau komunikatifnya pada kesempatan pagi hari ini. Untuk itu dipersilakan kepada Bapak, Ibu. Ya, 1, 2, oke ya. Ya, 1, ya silakan. Ini atau Fik, ya boleh. Jadi TikTok yang satu di ujung, yang satu di ujung. Gimana? Sambil disuruh makan. Ya, dipersilakan saja Bapak. Ya, udah tersedia minuman. Silakan Bapak dari Mohon izin para kiai, para asatidz dan aparatur pemerintah, juga Ustaz Prof. Uki Soeharto. Perkenalkan, saya Ahmad Bezuri. Saya dari Tangerang. Kebetulan lagi main ke rumah mertua Pak Ismet, Pak Haji Ismet. Alhamdulillah, Prof. Saya juga pengajar di kampus, makanya saya datang udah kayak kuliah S3. Alhamdulillah. Di jurusan bisnis juga saya mengajar bisnis syariah. Mohon izin bertanya, Prof. Ustadz, di Tangerang itu ada dikotomi masjid A, masjid B, dari firqah 1, firqah 2 gitu. Nah, di sana ada fenomena kegiatan bisnis di masjid. Nah, ini menjadi perdebatan boleh dan tidaknya di kalangan NU tradisional, NU yang mohon maaf tidak sekolah, itu saklek, dianggap tidak beretika, kurang etis gitu, ada kegiatan bisnis walaupun tujuannya untuk menambah kas masjid begitu, tapi tetap dianggap itu sebagai kegiatan komersil yang mohon maaf di kalangan saudara-saudara kita NU tradisional itu dianggap haram gitu. Nah, karena di satu masjid itu memang ada lantai 1 digunakan untuk event-event pernikahan, rapat dan segala macam, karena dikhawatirkan terjadinya bercampur bauran antara laki-laki dan perempuan. Selain tadi di sisi kegiatan komersilnya. Nah, yang saya tanyakan secara
hukum itu gimana, Prof? Dan secara pandangan panjenengan sebagai akademisi di bidang ekonomi, ditarik ke masalah hukum Islam itu seperti apa? Nah, yang kedua, boleh nggak tuh pertanyaan? Yang kedua terkait tadi syabun nasa fi ibadatillah. Nah, fenomena pemuda tadi sudah, alhamdulillah sudah banyak ilmu yang kita serap. Ini strategi real untuk menarik anak muda ke masjid ini kayak gimana? Ya karena alhamdulillah kalau di Tangerang saya keliling dari masjid satu ke masjid yang lain sholat, walaupun masih jarang-jarang jamaahnya, mohon maaf. Tapi yang kita lihat fenomena saat ini anak muda jarang banget, apalagi kegiatan-kegiatan maulid, kegiatan-kegiatan Isra itu hampir nggak ada. Kalau ada kita tarik, jangankan untuk jamaah gitu, dengar kata pengajian aja mereka udah kabur. Ya dengar kata ada praktek jenazah nggak mau, jadi takut gitu jadi korban jenazahnya gitu. Nah, kira-kira gimana strategi buat narik anak muda ke masjid gitu aja, Prof. Makasih. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Prof. Ugi dan para tuan-tuan guru semuanya, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mudah rasa hormat dan taklim saya. Saya ingin bertanya, Prof. Tadi kan disinggung soal COVID-19 dan ada beberapa fenomena gitu. Saya termasuk fenomena orang yang nggak begitu takut, bukan sombong gitu. Ya, Prof. Waktu COVID-19 itu masuk ke kita, saya dengan tadi ada pemuda, segelintir pemuda atau 7 orang pemuda itu diskusi. Saya bilang, ini fitnah dajjal atau bukan? Saya bilang gitu. Karena mempengaruhi dunia ini begitu luar biasa. Begitu COVID-19 masuk, dunia dikuasai. Tapi begitu beberapa hari setelah mendengar, apalagi karpet masjid dulu masih oke buat saya, masih kita oke, nggak apa-apa, itu masih aman. Tapi begitu COVID-19 bilang menentang kalau kita merapatkan saf, tapi COVID-19 menentang itu, wah ini lawan ini, saya bilang gitu kan. Kita harus lawan, nggak mungkin. Kalau Bang Rasul dulu bilang rapatkan saf dan sekarang ada COVID-19 regangkan saf, itu salah. Ini bukan ajaran Rasul, saya bilang gitu. Terus saya lagi berkumpul di suatu RT itu ada korban COVID-19, nggak ada yang nolong, bahkan dokter pun takut. Akhirnya saya sama anak-anak muda ini saya bawa ke rumah sakit, dan benar-benar itu positif COVID-19. Saya kumpulkan anak-anak 7 anak muda tadi, saya bilang ini positif COVID. Yang mau mundur silahkan pulang, karena itu di rumah sakit itu ditolak, nggak bisa. Akhirnya anak muda tadi saya ikut, Mas, ikut sampean. Oke, kalau ikut ayo kita bawa ke rumah sakit, kita lanjutkan. Dan lagi pas begitu COVID-19 masuk ke, kan dari berita-berita masuk ke Mekah ya, Ustaz semakin yakin COVID ini bukan dajjal ya. Nah, pertanyaan saya, dajjal, fitnah dajjal itu akan hadir di akhir zaman. Bagaimana kita menyikapi dan mendidik anak-anak kita untuk menyikapi akan datangnya fitnah dajjal itu? Sedangkan COVID-19 saja kita udah porak-poranda, kita udah ketakutan yang luar biasa, bahkan kita hampir nggak bisa menangani waktu itu kayaknya. Begitu kan? Bagaimana kita menanamkan itu ke anak-anak muda kita nanti, termasuk anak saya dan semuanya. Fitnah dajjal itu akan lebih dahsyat nanti kayaknya. Kira-kira seperti itu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Hafiz dengan Bapak Sukron. Ya. Untuk pertanyaan dari Bapak Faiz, yaitu bagaimana pengelolaan ekonomi di masjid, memarahkan dana
Yang kedua adalah terkait dengan bagaimana untuk menarik pemuda aktif ke masjid itu. Yang berikutnya adalah pertanyaan dari Bapak Sungkono. Nur Sabtono. Nur. Ya, terkait dengan gambaran COVID ini menjadi Aja. ya, salah satunya adalah bagaimana menempatkan posisi sholat soft ini yang harusnya rapat renggang. Apakah ini merupakan fenomena daripada kehadiran fitnah dajjal? Untuk itu bagaimana pula kita tentunya menyikapi dahsyatnya fitnah dajjal yang tentunya akan datang ketika ini. Itu saja, Prof. Mungkin bisa jawab 2 pertanyaan. Terima kasih. Oke, baik. Jadi yang pertama, bisakah kita menggunakan masjid itu untuk kegiatan bisnis? Secara prinsipnya bisa, ya. Cuman memang tidak boleh mengganggu tidak boleh mengganggu fungsi utama masjid, yaitu sebagai tadi tempat ibadah, ya. Makanya saya letakkan sarana ibadah itu yang pertama, ya. Dan ini sebenarnya sudah amalia seluruh dunia pada hari ini, ya, bahwasanya masjid itu bisa difungsikan sebagai alat untuk kita mencari dana, ya. Tapi tadi itu bentuknya harus non profit. Non profit itu bukan berarti masjid itu tidak membuat untung. Jadi perusahaan itu ada 2 jenis, ada profit organization dengan non profit organization. Nah, kalau perusahaan biasa itu tujuannya adalah untuk mencari untung, kemudian keuntungannya nanti dibagikan kepada shareholdernya, ya. Itu adalah profit organization. Tapi masjid ini sebagai public good, ya, dia bisa mencari dana sendiri, ya, dia bisa mencari dana sendiri. Tapi bukan untuk profit. Tujuannya adalah untuk membantu kegiatan masjid itu sendiri. Jadi apabila masjid itu mendapatkan dana dari kegiatannya, misalkan masjid-masjid yang menyewakan sebagian dewannya, misalkan untuk acara walimah, misalkan dapat duit di situ, kan, maka uangnya bisa digunakan untuk pengembangan masjid itu sendiri, ya. Dan di Malaysia pengalaman saya, ya, itu masjid-masjid itu begitu, di antara pengelolaan nggak ada masalah, ya, itu tidak ada masalah, asalkan tadi tidak sampai mengganggu peribadatannya. Jadi kalau udah masuk waktu, ya, sholat itu didahulukan, ya. Khususnya dia menjaga waktu sholat itu tidak boleh terganggu, ya. Makanya harus diplan kapan acaranya, dari jam berapa sampai jam berapa misalkan, sehingga betul-betul tidak mengganggu. Ya, jadi sebenarnya masjid itu bisa mengelola dananya sendiri, ya, bisa menyewakan bisa menyewakan gedungnya, ya, kan masjid itu tidak semestinya ruang ibadah saja, kan, ada ruangan-ruangan yang lain yang bisa disewakan, ya, bisa menyewakan, kemudian bisa mengadakan kursus-kursus, kemudian mengenakan iuran dan sebagainya, ya kan. Jadi pengelolaan keuangan ini adalah tidak ada salahnya, ya. Memang ada hadis Rasul yang melarang kita membicarakan bisnis itu di dalam masjid. Tapi maqasidnya itu tujuannya adalah supaya kita tidak terganggu ibadah kita. Jadi kalau kita tahu maqasidnya, ya, jadi kita bisa kita bisa tahu sebenarnya apa tujuan, ya, daripada larangan itu. Jadi yang pentingnya kita jaga fungsi masjid sebagai tempat ibadahnya itu, khususnya sholat 5 waktu itu, ya, itu tidak boleh terganggu sama sekali, ya. Dan setelah itu banyak waktu luang yang kita bisa manfaatkan, ya. Jadi masjid bisa merencanakan program-program yang bisa mendatangkan keuangan. Tapi tadi itu keuangan itu tidak boleh dijadikan bisnis oleh pengurusnya, ya, dan dia harus non profit. Non profit artinya keuntungannya itu harus digunakan untuk tujuan masjid lagi nanti, untuk pengembangan, ya, untuk kegiatan. Ya, jadi itu tidak ada salahnya, bahkan itu bagus, ya, karena dengan begitu, ya, masjid itu dia akan tadi itu akan mempunyai daya tarik yang tersendiri, ya, akan mempunyai daya. Dan kita nggak ada masalah misalkan nanti, ya, menggaji imam misalkan, boleh nggak imam digaji? Boleh, nggak ada masalah, ya.
muazzin misalkan, ya, yang membersihkan masjid misalkan, ya, nggak ada masalah. Justru uang itu kita gunakan untuk tujuan yang baik, bukan uang untuk uang ya, tapi uang untuk satu tujuan yang baik, untuk satu maqasid yang lebih tinggi dari uang. Ya, jadi uang itu kita gunakan untuk maksud yang lebih tinggi dari uang itu sendiri. Kalau money for the sake of money itu tidak boleh ya. Uang semata-mata untuk uang itu tidak boleh. Tapi kalau uang kita gunakan untuk maksud yang lebih tinggi, maka itu dibolehkan dalam agama kita. Maksudnya itu harus begitu. Ya. So jadi begitu ya. Mudah-mudahan terjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian yang kedua, iya, bagaimana kita bisa menarik para pemuda ini? Nah itu memang masjidnya itu harus menarik. Jadi kita harus tahu kecenderungan anak muda sekarang ini. Mereka itu, ya, kita cari jalan-jalan bagaimana ya. Buatlah program-program, kursus-kursus yang bisa menarik anak muda. Anak muda kita tertarik apa sekarang? Ya, kita adakan di masjid, asalkan dia program yang baik, ya, tidak ada salahnya, tidak ada salahnya. Nanti habis itu waktu sholat ya kita ini kan sholat, ya, program keilmuan, program keterampilan, ya kan, program motivasi belajar misalkan. Menghadapi bagaimana mau masuk universitas, mau cari kerja misalkan, ya kan, program bagaimana mencari kerja, panggil misalkan motivator ataupun orang yang berpengalaman, berikan bimbingan bagaimana mencari kerja misalkan. Ya, jadi kita sendiri harus ini ya, kita sendiri harus cari jalan-jalan. Kita pikirkan, kalau kita punya anak, kan kita pengen anak kita sukses ya kan. Nah sekarang kita kembangkan bagaimana supaya masyarakat kita sukses. Ya, dari anak kita itu kita panjatkan kepada komunitas kita. Ya. So jadi memang intinya adalah bagaimana supaya dia tertarik gitu kan. Gimana supaya anak muda itu tertarik. Ya. Mungkin diantaranya adalah sekarang ini anak-anak muda pun dia pilih-pilih juga ustadz-ustadz yang ini, yang menarik. Gak kenapa kita panggil ustadz yang menarik mereka. Tapi ustadz yang benar ya, yang fahamannya benar ya. Nah ini juga kita harus ini juga, karena di internet ini macam-macam juga ya. Ya kita kembali kepada faham Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, yang akidahnya yang akidahnya menghormati Asy'ariyah wal Maturidiyah, yang fikihnya ya kan menghormati 4 mazhab ya kan, dan khususnya amaliyah kita mazhab Syafi'i, dan juga menghormati ilmu tasawuf ya, Imam Al-Ghazali khususnya ya. Jadi itu pegangan kita saja ya. Nah kalau ada yang tidak setuju dengan ini, kita diskusi ya, dan diskusi kita juga harus diskusi secara ilmiah. Saya sendiri banyak punya pengalaman ya dengan teman-teman yang berbeda dengan kita di paham, kita aja diskusi, nggak ada masalah ya, sampai mereka terbuka. Karena mereka juga kadang-kadang mencari tadi itu ya, mencari masjid-masjid. Kita kadang-kadang dianggap bukan masjid sunnah misalkan ya, misalkan kita dialog ya kan, apa maksud kamu ya, bla 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 dan sebagainya ya. Jadi sebenarnya banyak cara ya untuk kita ini menarik para pemuda. Saya sendiri Bapak Ibu sekalian, saya punya lembaga, tadi itu disebut juga oleh ini. Saya punya lembaga namanya INSIS, Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization di Kalibata. Ya kan, kami dirikan waktu kami dulu di Malaysia ya. Dari ajaran guru saya itu Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas. Ya. So kami bawa itu ya, dan kami adakan program udah 20 tahun lebih berjalan. Alhamdulillah banyak anak muda ya, dan kita pun punya network di seluruh Indonesia ya. Dan alhamdulillah perlahan-lahan, dan saya rasa masjid yang bisa kita jadikan tempat yang salah satu itu, yang salah satunya untuk kita menarik anak-anak muda, terutama Gen Z ya, yang gemar sekarang kan dengan handphonenya, dan kita juga harus manfaatkan sarana komunikasi kita nih, komunitas kita ya, terutamanya anak-anak muda ya,
memang harus dicarikan pemuda juga yang jadi ini nih, yang jadi pemimpinnya ya. Nah, kalau kita dapat pemuda yang punya ide yang bagus, nah dia bisa memimpin, ya kan? Dan memang harus pemuda juga, ya kan? Mari sama-sama kita pikirkan ya, tentang hal itu. Dan yang terakhir adalah ya fenomena COVID itu. Jadi gini ya, COVID itu adalah suasana ataupun keadaan yang luar biasa. Jadi gini, dalam agama kita ada yang namanya hukum yang disebut hukum azimah dengan hukum rukhsah. Dalam keadaan biasa kita menggunakan hukum-hukum yang azimah, hukum-hukum yang biasa. Ya, tetapi nah disinilah keindahan agama kita. Agama kita itu fleksibel. Dalam keadaan biasa kita harus berpegang dengan hukum-hukum yang azimah. Tetapi dalam keadaan tidak normal, maka dia ada hukum yang tersendiri yang namanya hukum rukhsah. Jadi jangan dianggap rukhsah ini bukan bagian dari syariah. Rukhsah ini adalah bagian dari syariah. Cuman dia hanya bisa digunakan ketika dalam keadaan darurat, ketika dalam keadaan terpaksa. Dan karena COVID ini adalah sesuatu yang luar biasa, ya kan? Sesuatu yang luar biasa. Sehingga para ulama kita di seluruh dunia itu mengeluarkan fatwa yang luar biasa juga. Dan fatwanya itu berdasarkan kepada prinsip darurah. Karena ada kaedahnya, ad-darurah tubihul mahdhurah. Ya, keadaan yang darurat itu membolehkan sesuatu yang asalnya mahdzur, yang asalnya itu tidak boleh. Ya, sehingga hal itu menjadi boleh. Tadi yang sholat harusnya rapat, itu kan azimah. Ya, tapi dalam keadaan darurat maka dia harus diregangkan, ya kan? Dan bahkan sampai masjid ditutup kan? Bukan saja masjid ditutup, Masjidil Haram ditutup, Masjid Nabawi ditutup. Bayangin kita 2 tahun nggak ada ini kan, nggak ada haji kan? Dan saya masih ingat ketika itu saya di Oman, 2 Ramadan tidak ada sholat tarawih di Oman. 2 Ramadan tidak ada salat tarawih di Oman. Masjid memang ditutup. Ya. Ini adalah kondisi darurat. Jadi kalau kita betul-betul belajar syariah, kondisi ini adalah kondisi yang dibenarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala suka kepada hambanya yang mengambil rukhsahnya sama dengan hambanya mengambil azimah. Jadi apabila Allah memberikan kita rukhsah, ambil rukhsahnya. Ambil rukhsahnya. Ya kan? Karena itu kenikmatan. Tapi dalam keadaan biasa ya kita tetap disiplin. Dalam keadaan Allah memberi rukhsah pada kita untuk kita tidak sholat berjamaah, karena itu ambil. Ya. Saya sendiri berpegang begitu ya. Karena apa? Karena ini bisa dikatakan ijma para ulama. Seluruh dunia ya, sampai Masjidil Haram itu ditutup. Bayangin, bukan masjid kita saja di kampung ini ditutup, Masjidil Haram ditutup. Nggak ada haji, nggak ada umroh. Ya, dan itu terjadi. Ya, karena apa? Karena darurah tadi. Ya, karena darurat, karena keadaan darurat. Jadi darurat ini, nah itulah makanya kita harus belajar ilmu syariah ya, dengan betul. Sehingga kita tidak menganggap fatwa darurat itu ya sebagai fatwa yang benar. Itu fatwa yang benar karena khususnya apabila para ulama kita berijma di seluruh dunia. Mereka ada satu hadis mengatakan la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Umatku ini tidak akan bersepakat terhadap hal yang salah. Jadi kalau ulama kita sudah mengatakan kita harus tutup masjid kita karena masalah ini, kita harus jarakkan sholat kita karena masalah ini. Dan itu seluruh dunia berfatwa seperti itu adalah fatwa yang betul. Jadi kita sebagai orang awam, kita harus ikut ulama kita. Kita harus ikut otoritas kita. Jadi kita jangan samakan ya antara diri kita ini dengan para ulama. Para ulama itu adalah warasatul anbiya. Mereka itu adalah pewaris Nabi. Apalagi kalau mereka itu berijma, ya ijma'ul ulama, ya maka dia menjadi kuat hukumnya itu.
Makanya dalam hukum Islam kita kan ada Quran, Sunnah, Ijma. Itu ijma itu, ya kan? Nah, ketika itulah mereka berijma mengatakan bahwasanya ulama dari Al-Azhar, ulama dari Saudi, ulama dari Indonesia, ulama dari Malaysia, ya semuanya mengatakan lebih baik gitu, karena mereka paham, ya, karena mereka dan penyakit COVID ini berbahaya dan kita udah melihat ya korbannya itu. Memang berbahaya. Alhamdulillah Bapak selamat, alhamdulillah. Ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala ya, dengan niat ikhlas. Tapi kan tidak semua orang begitu ya. Akhirnya para saintis menyatakan kita harus divaksin. Karena gini teorinya itu, teori kesehatannya. Kalau dulu itu kalau 70% ya ataupun 60% orang itu sudah divaksin, maka virus itu tidak menyebar lagi. Makanya ada orang yang tidak divaksin masih sehat sampai sekarang. Karena apa? Karena sudah ada 70% yang divaksin. Jadi mereka terlindungi. Itu teori kesehatannya begitu, teori sainsnya begitu, teori ilmu pengetahuannya itu begitu. Ya, memang ada yang tidak divaksin. Tapi jangan kita menjadi anti vaksin pula ya. Nah ini ada teori itu, teori yang post-truth tadi itu. Ya, akhirnya mereka anti kepada otoritas. Nah ini juga satu hal yang perlu dibahas di kalangan umat Islam. Dalam agama kita ada yang namanya otoritas, ya, dan kita tidak boleh menyamakan diri kita itu dengan mereka. Khususnya dalam agama ya, dalam agama itu ada otoritasnya. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari pun sebenarnya kita punya otoritas. Kita kalau jumpa dokter misalkan, kita langsung tunduk. Kalau dokter ngasih resep kepada kita ya, kamu harus beli obat gini ya udah. Pernah nggak kita tanya dokter ini betul nggak obat ini ya? Pernah nggak kita protes? Nah itu mana? Dalam kehidupan sehari-hari aja kita udah tunduk sama dokter ya. Kita naik kapal terbang, udah tinggal duduk saja. Pernah kita tanya sama pilotnya, betul nggak kamu bawa saya ke ini? Enggak, aku udah duduk. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita ada otoritas. Begitu juga dalam kehidupan beragama sebenarnya kita pun ada otoritas. Apalagi kalau otoritas kita itu berijma. La tajtami'u ummati 'ala dhalal. Dajjal ini disebut ya, hadis-hadis tentang Dajjal, hadis tentang hari apa nih, tentang eskatologi ini ya, tentang hari-hari yang akan datang. Ini disebut dalam hadis, biasanya maksudnya dalam hadis fitan, hadis-hadis tentang fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman. Ya, kita beriman dengan hadis-hadis itu, tapi kita jangan terlalu inilah ya dengan akhir zaman ini ya. Kita harus optimistik. Karena kalau kita berpegang dengan hadis-hadis ini kita bisa pesimis. Kita harus optimis. Dan ada hadis-hadis lain yang memberikan kita optimisme. Contohnya misalkan kata Rasulullah, in qamatis sa'ah wa fi biyadika fasilatun falyaghrithha. Seandainya hari kiamat datang dan di tangan kamu ada sebiji benih, tanam kata Rasulullah. Tanam ya. Kalau ada biji durian ya, kiamat nih ya. Mau kiamat ada biji durian, tanam ya. Apalagi belum kiamat sekarang ya. Bijinya sekarang. Dan masih banyak biji-biji yang kita bisa tanam. Ya, jadi kita harus optimis. Nah, kadang-kadang kita tuh tadi kita harus baca hadis-hadis ini dengan betul ya. Jangan hanya membaca hadisnya saja, tapi syarahnya kita harus baca. Karena Rasulullah itu sudah 1400 tahun yang lalu mengatakan, aku dengan hari kiamat ini seperti dua jari ini, udah dekat. Kata Rasulullah, udah dekat. Tapi kan udah 1400 tahun ya. Itu tujuannya supaya kita jangan tertipu dengan dunia ya. Tapi kita juga nggak boleh jadi pesimis. Ya, agama kita memberikan optimisme, agama kita menyuruh kita membangun peradaban. Rasulullah itu udah mengatakan, aku dengan hari kiamat kayak dua jari ini dekat. Tapi Islam setelah itu membuat peradaban. Dia Islam pernah memimpin dunia, pernah memimpin peradaban lebih dari 1000 tahun. Kalau kita belajar sejarah. Jadi para salaf kita dahulu, salafus saleh kita dulu tidak terpengaruh dengan hadis-hadis yang seperti itu, karena mereka benar memahaminya.
ya, dan mereka berhasil membangun peradaban Islam, ya, dan sempat memimpin dunia lebih dari 1000. Peradaban Barat baru sekitar 300-400 tahun. Peradaban Islam pernah 1000 tahun kalau kita belajar sejarah. Mereka beriman dengan takdir, mereka tidak salah paham terhadap takdir. Mereka beriman dengan hadis Dajjal, ya, mereka beriman dengan hari kiamat sudah dekat, ya. Tapi walaupun begitu mereka tetap membina peradaban, ya. Nah, jadi mungkin pemahaman kita yang ini, pemahaman kita yang kita harus luaskan. Jadi itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga tentunya masih banyak saya tadi yang mengacungkan tangan, namun waktu juga yang memang harus membatasi pertemuan kita, dan tentunya juga mohon maaf kami sudah melebihi komitmen yang memang waktu kita sepakati atau kami tentukan tadi. Baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk mendapatkan keberkahan dalam kegiatan taklim pada kajian hari ini, marilah kita sama-sama tutup dengan doa untuk itu kepada Al-Mukarram Kiai Haji Zainal Mufti untuk memimpin doa pada beliau di sini. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, mari kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan di hari yang berbahagia ini kita semua diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabarakallahu ta'ala an kulli ashabihi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafiru mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi 'ilmi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayat wa ba'da mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la hajatan illa qadaitaha wa yassartaha fa yassir umurana wa shrah sudurana wa nawwir qulubana wa khtim bis solihati. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wa sallam. 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 Sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wa sallam.
sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam 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 sallallahu ala Muhammad sallallahu wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu ala wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mohon kepada pengurus masjid dan DM di atas bumi di dalam hutan. MUI, DMI, Kelurahan Harjamukti. Tetap jaga silaturahmi dan nambah ilmu pengetahuan.